Alhamdulillah hari ini Mbak Neni bisa punya kesempatan untuk ngobrol dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Neni? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, alhamdulillah lama sekali tidak ketemu ya. Mbak Neni, kami ada yang ingin kami tanyakan ya terkait dengan bagaimana keberhasilan Mbak Neni dalam mendidik anak-anak. Mbak Neni, kalau di rumah, kalau boleh tahu, di rumah dengan siapa saja kali ini? Karena sepengetahuan saya anak-anak sudah pada di pondok ya, dan yang saya tahu cuma satu yang masih di SD sekarang ini. Iya, alhamdulillah dari 6 orang anak itu 2 orang sudah berkeluarga, kemudian yang 1 sudah bekerja, kemudian 1 sedang mondok, yang di rumah ini ada 2, yang 1 yang siap-siap mau masuk perguruan tinggi, kemudian yang bungsu yang sekarang kelas 6 itu juga mungkin tinggal beberapa bulan lagi di rumah karena sudah rencananya tahun depan sudah mau mondok juga. Masya Allah, sudah ibaratnya kalau kita bertani itu sudah mulai panen ya Mbak Neni ya. Ya 1-2 udah kelihatan hasil. Iya. Saya tahu Mbak Neni ini anaknya banyak ya, dan saya tahu alhamdulillah rata-rata sekolah di SD itu semua ya Mbak Neni ya. Iya. Dari 6 orang itu 5 orang yang di SDIT Permata Bunda 1. Iya. Kemudian saya tahu juga anak yang pertama itu masuk ke SDIT dari awal sejak berdirinya SDIT Permata Bunda. SDIT berdiri itu anak pertama di kelas 1. Sehingga ketika SDIT berdiri dia masuk di kelas 2. Jadi nggak dari kelas 1-nya tapi langsung masuk di kelas 2. Iya. Cuman artinya itu ketika SDIT Permata Bunda buka kan, artinya dari awal ya. Iya. Dan ketika itu Ananda sekolah di tempat yang lain kan, dan Masya Allah itu kita merasa surprise ya, Mbak Neni kok bisa memindahkan anaknya dan memilih SDIT Permata Bunda gitu untuk sekolahnya Ananda. Apa motivasinya? Mbak Neni bisa beritahu kami? Jadi mungkin kalau melihat usia namanya baru itu mungkin banyak yang curiga dalam tanda petik, khawatir anaknya jadi kelinci percobaan. Ya, itu ada beberapa yang saya dengar gitu. Tidak mau anaknya jadi kelinci percobaan, yang namanya sekolah baru, program baru gitu kan. Tapi saya melihatnya dari sisi yang lain. Saat itu saya melihat dari namanya itu IT ya, Islam terpadu gitu. Artinya ada sesuatu yang beda dari sekolah pada umumnya. Kan kalau selama ini kan kita tahu ada ibtidaiyah yang dia di bawah Depak, kemudian ada yang negeri atau swasta yang itu di bawah Diknas ya. Waktu itu masih tidak kalau nggak salah sudah Diknas juga. Nah, sedangkan saya sebagai orang tua, saya dan suami sebagai orang tua itu menginginkan mitra mendidik anak itu yang istilahnya bisa memberikan semacam program yang itu dunia dapat akhirat. Gitu, ya. Dan di sini saya melihat dan ya adalah harapan saat itu namanya sudah di program sebagai terpadu itu kan kelihatan gitu ya, dari namanya kita sudah membayangkan bahwa program yang akan didapatkan si anak di sini itu adalah program yang terbaru antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Ya memang insya Allah SDIT Permata Bunda ini akan kita bercita-cita untuk mewujudkan visi misinya Mbak Neni, yaitu diantaranya membentuk anak-anak berkarakter Qurani, berkarakter dan berprestasi. Nah, dalam kategori karakter kita ingin mewujudkan anak-anak punya karakter yang karakter sholat, ya sholatnya oke, karakter Qurani dan karakter ramah, Mbak Neni ya. Kalau Mbak Neni amati dia dari anak-anak Mbak Neni saja ya, karena mudah-mudahan
ini akan menjadi model bagi ibu-ibu yang lainnya ya, orang tua yang lainnya, sehingga mereka termotivasi untuk memasukkan anaknya ke sekolah SD Permata Bunda juga gitu. Di sebanyak perjalanan dari beberapa anak Bu Leni, Mbak Leni ya, yang sudah besar gitu ya, apakah terlihat keberhasilan pendidikan karakternya terkait dengan karakter sholat, Qurani, dan ramah itu tadi? 3 ya. Yang pertama sholat, Qurani, dan kalau untuk sholat kita butuh ini ya, butuh parameter ya. Kita sebut bahwa target kita capai itu kan, yang terbaik itu kan ada misalnya sholat yang terbaik itu seperti apa, kemudian yang sedang apa, kemudian yang minimal apa gitu ya. Jadi seperti misalnya kalau menurut saya yang namanya sholat terbaik itu adalah di awal waktu, kemudian berjamaah terutama untuk laki-laki ya. Kemudian yang kedua itu sholat misalnya pun kurang dari yang pertama tapi masih lumayan, masih ada satu misalnya di awal waktunya oke. Atau istiqomah atau rutin berjamaahnya oke gitu kan salah satunya. Kemudian yang istilahnya minimal itu mereka tidak meninggalkan sholat wajib gitu ya. Kalau misalnya ngambil yang minimal, insya Allah alhamdulillah ya, sepengetahuan saya ya, itu anak-anak tidak meninggalkan sholat wajib gitu. Kalau yang kedua dan ketiga ya tergantung situasi. Tergantung situasi. Iya. Kemudian kalau untuk Quran itu mungkin ini tidak lepas dari visi misi keluarga juga ya. Kalau kita memang alhamdulillah punya visi misi keluarga itu dari sisi pendidikan anak itu bahwasanya anak-anak ini itu diusahakan sekali lebih baik dari orang tuanya. Kalau orang tua yang mungkin sekedar bisa tilawah, kemudian dan sebagainya, punya hafalan juga, ya cukup untuk untuk bekal sholat, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau anak itu diupayakan dia lebih baik dari orang tuanya, gitu ya. Jadi kalau kita memang visi misinya berusaha anak-anak itu mau menghafal Al-Quran. Karena apa? Ini merupakan sebuah bekal yang istilahnya akan sangat baik untuk kehidupan anak ke depan. Gitu. Sudah banyak yang hafiz ya? Alhamdulillah, kalau dibilang hafiz dalam artian sudah menghafalkan dan menyetorkan 30 juz, itu alhamdulillah 4 orang. Anak. Kalau yang 2 orang ini ya mereka sedang dalam proses, termasuk yang sedang di SD saat ini kan ya, itu bersinergi dengan program sekolah. Masya Allah sudah 4 orang. Ya, kemudian satu lagi ya masalah ramah ya. Ramah itu mungkin sekali lagi ya masalah parameter gitu ya. Kan setidaknya mereka mau bersosialisasi, mereka mau bergaul, kemudian ya tahulah yang namanya dengan orang yang lebih tua itu harusnya seperti apa, walaupun kalau saya melihat sangat sulit ya sekarang itu sangat sulit menanamkan pendidikan yang hal-hal yang seperti itu ya, ramah tamah, kemudian sopan santun dan sebagainya ke anak-anak ya. Itu karena memang kita kan nggak sendiri di dalam rumah, kita nggak hanya di dalam sekolah gitu kan, kita kan bergaul dengan banyak orang, apalagi yang terutama adalah bagaimana pengaruh dari sosial media, dari tontonan dan sebagainya. Tapi minimal mereka bukan tipe yang bukan yang misalnya terlalu acuh dengan orang lain gitu, enggak. Kemudian ini Mbak Nini, tentu saja sulit ya untuk mendidik anak-anak ini ya. Ya sekolah punya program seperti itu dan sekarang alhamdulillah Mbak Nini sudah merasakan dan melihat hasilnya, dan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Sekolah pun nggak bisa langsung dapat mendidik anak-anak seperti itu. Nah tentu saja kita mau tahu nih Mbak Nini, apa sih yang sudah Mbak Nini lakukan ya sehingga anak-anak ini bisa berhasil mengikuti sesuai dengan program sekolah untuk mewujudkan karakter mereka yang sholat,
Qur'ani dan ramah itu tadi. Jadi memang di sini sebagai orang tua ketika memasukkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan, itu satu yang perlu dicatat bahwasanya itu sekolah itu bukan menggantikan, ya, bukan menggantikan peran orang tua yang kemudian orang tua sebodoh dengan perkembangannya. Tetapi sekolah itu adalah mitra dari orang tua, yang mana tanggung jawab pendidikan utama itu memang ada di orang tua. Gitu. Nah di sini peran orang tua itu memilihkan lembaga pendidikan untuk anak-anaknya, sehingga harus mencari lembaga yang bisa diajak kerjasama dengan visi-visi keluarga yang memang sudah direncanakan gitu, seperti itu. Jadi memang harus bisa dibayangkan begini, kalau misalnya di rumah anak dididik apa, di sekolah anak dididik apa, kan si anak yang akan bingung gitu. Ini gimana di sekolah, di guru ngajarnya begini, kalau di rumah kok nggak boleh begini dan sebagainya. Di situ antara orang tua dan sekolah itu memang harus ada komunikasi yang baik, kemudian saling mendukung, kemudian tidak segan untuk mengkritisi kalau memang ada hal-hal yang perlu dikritisi. Karena di sini orang tua itu bukan objek yang anak dan orang tua itu bukan objek yang pasif ya. Mereka punya ini kan sekali masalah kerjasama. Jadi nggak dilarang itu kalau misalnya ada orang tua yang mengkritisi pihak sekolah, tapi ya dengan catatan jelas dasarnya, dasar kritikannya jelas, dasar istilahnya hukumnya jelas, dasar berpikirnya jelas. Itu bukan semata-mata emosional, apalagi hanya sekedar aduan anak dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah bagaimanapun sekolah adalah mitra yang sangat-sangat membantu pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pendidikan. Baik Mbak Neni, Masya Allah ya. Jadi ternyata memang harus ada kerjasama ya Mbak Neni ya, orang tua sama sekolah ini, karena sekolah tidak bisa mewujudkan programnya dengan baik tanpa kerjasama orang tua. Orang tua juga begitu, orang tua tidak bisa ya Mbak Neni, jarang sekali yang bisa mengantarkan anak-anaknya ke kesuksesan ya, terutama yang karakter sholat, Al-Quran dan ramah ini tadi, kecuali harus ada kerjasama dengan guru di sekolah. Ya, secara umum seperti itu. Walaupun mungkin ada 1-2 orang tua yang sangat istimewa dan luar biasa sehingga mereka mampu mendidik anaknya sendirian ya, tanpa homeschooling mungkin ya. Itu ada seperti itu. Tapi itu termasuk yang jarang, karena sekolah itu sangat membantu orang tua dari sisi pendidikan sosial anak ya. Anak itu butuh bersosialisasi. Kalau istilahnya hanya dibatasi ini ya, istilahnya mungkin dalam umur tertentu oke gitu, umur tertentu oke sepenuhnya sama orang tua, tapi dalam umur tertentu juga di luar itu memang mereka harus bergaul gitu. Nah, salah satu tempat yang sangat diharapkan bisa menjadi lingkungan yang baik untuk membangun karakter sosial anak itu ya di sekolah. Iya. Maka alhamdulillah di SD Permata Bunda ini punya ranah lingkup sekolah ya. Jadi diantaranya sekolah, yang kedua orang tua, dan yang ketiga masyarakat. Karena memang ya sekolah bagaimanapun untuk mengembangkan pendidikannya dia butuh orang tua dan masyarakat ya Mbak Neni ya. Masya Allah, kita surprise sekali ya, alhamdulillah keluarga Mbak Neni bisa yakin gitu, percaya gitu ya dengan program yang ada di SDIT Permata Bunda, kemudian bisa bekerja bersama dengan baik ya, dan sudah bisa membuktikan sekarang bahwa memang karakter yang tertanam oleh anak-anak itu bisa mereka aplikasikan sekarang setelah dewasa ya Mbak Neni ya. Mungkin kalau masih anak-anak kita istilahnya baru parsial ya, artinya alhamdulillah insya Allah nanti akan ada tahap yang membuktikan dia memang sudah punya karakter itu gitu ya. Artinya masih dalam proses ya Mbak Neni ya. Tapi Mbak Neni ini Masya Allah sudah sampai anak-anak sudah sampai dewasa, sudah menikah ya, sudah selesai pendidikannya, dan terlihat karakternya itu memang baik, utuh ya.
dari awal gitu, dari awal ketika Mbak Neni memilihkan mereka sekolah di sini, kemudian mendampingi mereka ya dalam melaksanakan pembelajarannya. Setelah itu bisa mengawasi dan bisa menyaksikan bahwa karakter mereka memang sudah baik gitu, seperti itu. Mbak Neni, apakah ada yang akan disampaikan pesan-pesan buat kita nih atau buat bunda-bunda yang lainnya? Baik, mungkin bukan pesan atau apa ya, sekedar ini aja ya, sekedar menghadapi bersama-sama. Kita ini sebagai orang tua itu kan punya kewajiban ya, kewajiban untuk menunaikan amanah pendidikan anak. Ya. Sedangkan dalam prosesnya itu sebuah proses yang sangat panjang dari anak itu dikandung, dilahirkan sampai mereka dewasa. Nah, ketika anak dewasa itu kan mereka sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tapi dalam proses sebelum mereka dewasa itu kan adalah sebuah masa yang sangat panjang ya, sangat panjang kalau kita menghitungnya per hari ya, bayangkan berapa ribu hari gitu ya. Sedangkan kita sebagai ibu itu bisa merasakan detik-detik dalam hari itu, bagaimana kita harus mempersiapkan emosi, pemikiran dan sebagainya, itu suatu waktu yang sangat panjang gitu. Nah disinilah kita butuh selalu memperhatikan perkembangan anak itu gitu kan ya. Jadi ketika usia sekian kita perhatikan sudah sesuai belum dengan perkembangannya, kalau belum perlakuan apa yang harus kita perhatikan. Kemudian ketika di tahap berikutnya kalau seperti misalnya ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitu, kita harus segera melakukan upaya-upaya, dan ini kita butuh kerjasama dengan orang lain, salah satunya dengan pihak sekolah gitu. Bahkan ketika anak sekolah pun itu sebagai orang tua itu jangan segan-segan berkomunikasi dengan guru yang membimbing anaknya gitu. Dan ya saya sih berharap juga guru-guru yang membimbing anak-anak itu jangan terlalu pelit ya, ketika pelit waktu, pelit perhatian ketika ada orang tua itu yang mengkonsultasikan atau membicarakan, Bu, anak saya di rumah sedang ada masalah seperti ini, bisa minta tolong diselipkan pesan-pesan ini, itu seperti itu gitu. Ya mungkin anak-anaknya nggak tahu, bahwa pesan yang disampaikan oleh gurunya itu adalah titipan dari ibunya, itu nggak tahu. Tapi itulah cara orang tua yang bermitra dengan guru dengan soal itu untuk bisa mendidik, untuk bisa mendidik anak sampai mereka selamat di usia dewasa. Nah, ketika mereka dewasa itulah kita baru mengakui bahwa proses kita itu sudah benar gitu. Kita belum bisa bangga ketika anak itu belum baik, kelihatan soleh, kelihatan hafal Quran, kelihatan ramah dan sebagainya, belum ya. Mereka belum melewati masa-masa yang sangat rawan di masa belum terujanya, belum. Tapi ketika mereka sudah dewasa, nah itulah kita boleh berlega hati. Alhamdulillah karunia Allah ya, karena tanpa karunia Allah ini semua adalah tidak akan terjadi. Iya. Baik Mbak Neni, terima kasih banyak ya atas pesan-pesannya, ungkapannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi kami ya, bagi bunda-bunda semua yang kedepannya lebih baik ya sekolah untuk anaknya, terus bisa berkolaborasi ya, bisa bersinergi dengan pihak sekolah juga bisa dengan logo ya, bisa terbuka untuk para orang tua. Makasih banyak ya Mbak Neni ya.